Halo anak-anak. Halo Ibu. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mulai ya doanya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, gimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat Ibu. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya berarti. Iya, masuk. Ada yang bawa pulpen boleh pinjam sebentar? Saya. Oke anak-anak. Sekarang ibu mau tanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak lihat tempat sampah yang dicat warnanya itu kuning sama hijau? Pernah. Nah, tempat sampah yang hijau itu biasanya untuk sampah yang gimana? Sampah organik Ibu. Kalau tempat sampah yang kuning? Anorganik Ibu. Nah, bagus. Terus ibu tanya, misal ada sampahnya itu sisa makanan, kalian buangnya ke tempat sampah yang apa? Warna apa? Kayaknya organik sih Bu, seingat saya. Hijau ya berarti? Iya, yang warna hijau. Betul. Terus kalau ada sampah kayak botol plastik, kaca, kalian buangnya kemana? Maksudnya ke tempat sampah apa? Ke yang kuning, yang anorganik. Betul. Terus ibu tanya lagi, pernah nggak kalian mikir ada sampah yang bisa dimasukkan ke tempat sampah organik sama anorganik? Nggak ada Ibu, soalnya kan organik itu kan sampahnya bisa terurai. Kalau anorganik nggak bisa terurai, masa dijadiin satu? Nggak bisa dong. Ya benar. Jadi sampah itu kan bisa masuk salah satu kategori organik sendiri, anorganik sendiri. Terus ibu tanya lagi nih, di sini ada yang suka mie ayam nggak? Saya suka. Suka Amel. Iya. Kalau bakso ada yang suka? Angkat tangan. Saya suka juga. Oh, jadi Amel sukanya bakso sama mie ayam ya? Iya, suka dua-duanya. Nah, Mel, kira-kira kalau ibu tanya nih, Amel ini masuk ke kelompok yang suka mie ayam atau bakso? Bisa dua-duanya. Iya, jadi anak-anak, tadi kan ibu tanya tentang sampah. Kesimpulannya sampah kan nggak bisa digolongkan ke organik sama organik, cuma ke satu kategori. Tapi kalau ibu tanya tentang makanan favorit, mie ayam sama bakso tadi, kan bisa seseorang itu masuk ke kedua kelompok. Kayak Amel tadi suka mie ayam sama bakso. Nah, pengelompokan ini akan kita pelajari lebih dalam di materi pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk memahami dan menerapkan konsep himpunan di kehidupan sehari-hari, di mana himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang bisa diketahui dengan jelas itu masuk anggotanya apa enggak gitu. Nah anak-anak, sekarang ibu mau tanya lagi nih kalian, ketika kalian di sekolah SD, sekolah kalian ada acara akhir tahun nggak yang mana itu biasanya nampilin eskul-eskul gitu? Ada Ibu. Pernah. Biasanya eskul apa yang biasanya yang ditampilkan di sekolah kalian? Kalau saya sih itu Bu, tari kecak. Kecak. Kalau Hani? Kalau sekolah saya itu biasanya itu ada paduan suara, terus ada terus banyak deh tuh, banyak. Banyak ya. Nah, biasanya kalau yang ikut eskul-eskul gitu, terus mau tampil biasanya ngapain dulu? Latihan sih Bu, pulang sekolah biasanya. Betul. Iya Bu, betul. Terus biasanya kalau udah mepet hari H gitu, ada gladi bersihnya dulu. Benar. Jadi pastinya kalau sebelum tampil di panggung kita harus latihan rutin, terus ada gladi bersih yang dilakukan bersama-sama. Nah, coba kalian pikir, ada siswa yang ikut ekstrakurikulernya 2, misal dan sama paduan suara. Terus pelatihnya itu jadwalin di jam 2 siang. Di jam 2 siang semuanya ya. Nah, kira-kira siswa itu harus ikut di latihan dance atau paduan suara? Padahal dua-duanya sangat penting. Menurut kalian ikut mana? Iya, bingung. Bingung ya? Nah, hal seperti ini akan kalian selesaikan di LKPD yang akan ibu kasih ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian isi dulu ya kolom identitasnya, kayak nama, kelas, sama nomor absen. Nah, terus jangan lupa untuk baca petunjuk pengerjaannya.
Nah, kalau kalian udah membaca petunjuk pengerjaannya, kalian bisa buka di LKPD halaman selanjutnya ya. Iya. Kalian bisa amati, baca, dan cermati cerita yang ada di LKPD tersebut. Sudah? Ya sudah Ibu. Ada informasi apa aja yang kalian tahu dari cerita tersebut? Itu yang pertama di cerita itu tuh diketahui kalau kan sekolah itu akan mengadakan festival akhir tahun. Terus ada 3 ekstrakurikuler yang dilibatkan. Ada teater, terus ada tari, dan ada musik. Ada lagi? Ada. Setelah itu tuh latihannya itu dari hari Senin sampai Jumat, dan tapi setiap ekskul itu harus latihan minimal 2 kali. Terus udah itu aja? Ada lagi Bu, ini tuh di sini ada masalah di mana tuh siswa tergabung lebih dari 1 ekstrakurikuler, jadi jadwal latihannya tuh bisa bentrok. Terus di sini juga ada tabel data siswa yang ngikutin ekstrakurikuler. Nah, jadi dari permasalahan itu kalian diminta untuk ngapain? Untuk apa? Kita tuh diminta untuk memberikan rekomendasi rencana jadwal latihan yang adil, efisien, dan juga realistis. Tapi ada syaratnya. Di sini tuh syaratnya tuh tidak ada siswa yang latihan lebih dari 1 kegiatan per hari. Terus latihannya boleh dilakukan oleh 2 ekskul dalam sehari. Lalu semua ekstrakurikuler tuh latihannya minimal 2 kali. Selanjutnya jadwalnya itu tetap efisien dan seimbang. Terus tempat yang digunakan untuk latihan tari ini tidak dapat dipakai pada hari Kamis, dan yang terakhir itu pada hari terakhir semua ekstrakurikuler itu akan melakukan gladi bersih secara bersama. Oke, betul Amel, betul Hanin. Jadi udah paham semua kan masalahnya apa? Oke. paham, Ibu. Nah, sebelum lanjut untuk menyelesaikan masalah itu, kalian bisa scan kode QR yang ada di LKPD ya, di halaman selanjutnya. Dimana di situ ada cara dimana untuk membantu kalian menyelesaikan masalah tersebut. Ibu berarti nih buka HP ya? Boleh. Sudah scan barcode-nya semuanya? Sudah Ibu. Nah, setelah kalian lihat isi di barcode tersebut, kira-kira strategi atau langkah apa yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD itu tadi? Kalau menurut saya sih itu Bu, kita buat dulu daftar siswa yang ikut lebih dari 2 ekskul, karena kan itu untuk tahu mana yang tidak boleh ditaruh di hari yang sama. Tuh. Terus kita juga harus membuat itu Bu, jadwal sesuai syarat yang diminta. Betul. Jadi kalau udah paham semua ya strategi permasalahannya. Oke, silahkan sekarang kalian boleh melanjutkan menyelesaikan permasalahan di LKPD tersebut. Kalian Ibu beri waktu 30 menit cukup? Cukup Ibu. Oke. Sudah selesai semuanya? Bentar Bu, belum. Masih. Jangan lupa ya untuk ngecek apakah jadwal latihan ekstrakurikuler yang kalian buat itu sudah memenuhi syarat di permasalahan tadi apa enggak ya? Ya, siap Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Nah, di antara kalian ada yang mau mempresentasikan hasilnya enggak? Saya mau. Boleh Amel, silakan berdiri. Ini sekarang ya Ibu. Iya dong Mel, masa tahun depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
Amel. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah saya menyelesaikan LKPD tentang penyusunan jadwal latihan untuk festival akhir tahun. Nah, pertama saya membaca dulu masalahnya supaya tahu batas-batasannya. Ada aturan di LKPD itu, ada aturannya kayak nggak boleh latihan 2 ekskul di hari yang sama, terus setiap ekskul itu minimal latihannya cuma 2 kali, lalu tarinya itu nggak bisa latihan di hari Kamis, terus yang terakhir itu Jumat itu dipakai untuk body bersih. Setelah memahami masalahnya, saya itu lanjut membuat tabel siswa untuk melihat siapa saja sih yang ikut di setiap ekskul. Dari tabel itu kemudian saya buat diagram pen sesuai arahan yang ada di QR. Selanjutnya di situ saya membuat ini siswa yang ikut hanya 1 ekskul. Tiap teater itu ada Wisnu, terus ada Dian, ada Rizky, dan Nia, Anak, Risma, Faris, Siska. Itu ada 8 orang. Terus yang hanya musik aja itu juga ada 8 orang. Itu ada Hakim, ada Eza, Dalita, Salma, Alim, Haikal, Cindy, sama Lila. Terus yang tari itu ada 6 orang. Yang 6 orang itu ada Ani, Huda, Afra, Siti, Tati, sama Bagai. Terus ada juga siswa yang ikut 2 ekskul. Ada teater sama musik, yaitu 4 orang. Samuel, Rizky, Haris. Terus ada yang ikut teater sama tari, ada Angki, ada Hayu, ada Ziva, ada Zalfa, ada Sukma. 5 orang. Nah, yang ikut musik sama tari itu nggak ada siswa yang ikut 2 ekskul. Selanjutnya itu dengan melihat data ini saya tuh kayak bisa tahu ekskul mana yang nggak boleh latihan bareng dalam 1 hari. Terus teater sama tari itu cuma punya 5 siswa yang sama, jadi mereka itu nggak boleh dijadwalkan di hari yang sama. Soalnya teater sama musik itu cuma punya 4 orang yang sama, jadi juga harus dipisah harinya. Lalu tari dan musik itu kalau dari data saya aman karena nggak ada yang ikut dua-duanya. Kemudian saya merekomendasikan jadwalnya. Jadi di hari Senin itu ekstrakurikulernya itu ada tari sama musik. Terus di hari Selasa itu ada teater. Habis itu di hari Rabu itu ada tari musik juga. Terus di hari Kamis ada teater. Nah, di hari Jumat ini cuma body bersih. Selanjutnya di hari Senin itu di hari Senin kan ada tari musik. Terus di hari ini ada kayak gitu. Di jadwal yang udah saya susun. Nah, jadwalnya itu diulang di hari Rabu dengan tari dan musik lagi. Agar apa? Karena ketua ekskul ini dapat minimal 2 kali latihan. Jadi karena kita yang digunakan untuk latihan tari itu tidak dapat dipakai pada hari Kamis. Kayak gitu. Bagian ini tuh membuat semua kegiatan saya jadi lancar. Setiap ekskul itu saya dapat porsi latihan yang cukup. Dan yang paling penting itu tidak ada siswa yang bentrok jadwal latihannya. Itu Bu. Oke Amel, bagus. Amel boleh duduk lagi ya. Oke, jadi dari presentasi Amel, Ibu tuh udah nyimpulkan kalau Amel itu buat latihannya di hari Senin itu tari sama apa Mel tadi? Ada tari sama musik. Musik, terus Selasanya teater, terus balik lagi di hari Rabu tari musik lagi, Kamisnya teater, lalu Jumatnya ganti bersih gitu ya. Oke, nah yang lain mungkin mau menanggapi Hani? Saya Bu, punya saya jadwalnya beda. Jadi hari Senin itu teater, habis itu hari Selasa tari dan musik, hari Rabu musik dan tari lagi, habis itu hari Kamis teater lagi, Jumatnya ganti bersih. Oke Hani, makasih. Jadi dari data yang kalian buat itu kan sebenarnya datanya sama, tapi kalian buat jadwal yang berbeda. Dari 2 jawaban kalian tadi kan sebenarnya hasil jadwal kalian beda. Tapi kan kalian juga sudah memenuhi aturan yang di permasalahan tadi. Jadi jawaban kalian sama-sama benar ya anak-anak. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, sebelum Ibu tutup atau akhir pembelajaran hari ini, Ibu mau ngajak kalian refleksi dulu. Nah, dari kalian ngerjakan LKPD tadi kan kalian udah mengelompokkan siswa-siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Terus cari siapa aja siswa yang mengikuti 2 ekstrakurikuler. Nah, ini tuh adalah contoh penerapan konsep himpunan di kehidupan sehari-hari. Jadi itu waktu
kita cari siapa yang ikut teater, siapa yang ikut musik, siapa yang ikut tari, itu tuh kayak bikin hiburan gitu ya, Bu? Iya bener Hanin. Jadi kayak kalau kalian mengelompokkan siswa yang ikut ekstrakurikuler itu namanya anggota himpunan. Kayak ada himpunan siswa yang mengikuti teater, musik, tari. Terus kalau kalian mencari siswa yang bisa mengikuti ekstrakurikulernya dua itu namanya irisan himpunan. Gitu. Ada yang mungkin dipahami? Sudah Ibu, paham. Oke, kalian sekarang boleh buka LKPD di halaman selanjutnya. Kalian boleh isi tabel refleksi yang ada di situ ya. Iya, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan lagi ya. Ini Bu. Ya. Oke anak-anak, di rumah kalian bisa mempelajari atau mencari soal permasalahan tentang konsep himpunan ya, biar kalian tuh lebih paham konsep himpunan tuh kayak gimana. Nah oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dijumkan. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian bisa hari ini sudah hebat, keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. One is the loneliest number that you